Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siska Maulida Nur Alfiana akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan humas dalam pendidikan Islam. Pengertian komunikasi dan humas pendidikan Islam. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata unit sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda komunion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Sementara hubungan masyarakat atau humas dalam pendidikan Islam, menurut Oami Abdurrahman MA, adalah menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dalam dan partisipasi. Unsur-unsur komunikasi dan humas. Oteng Sutisna mengumumkan bahwa dalam proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu 1. Harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi untuk diberikan. Lalu harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata pembuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Dan yang terakhir, suatu berita dalam suatu bentuk diperlakukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada berita yang ditujukan. Lalu ada proses komunikasi dan humas dalam pendidikan. Proses komunikasi pendidikan pada prinsipnya meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dua orang atau kelompok dalam suatu lingkungan pendidikan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu pendidikan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, proses ini dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding antar kedua belah pihak. Lalu bentuk komunikasi pendidikan. Yang pertama ada bentuk komunikasi efektif. Efektif adalah mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai dengan target yang diharapkan sebelumnya atau sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada komunikasi interprofesional kolaboratif. Adalah komunikasi yang terjadi antar disiplin ilmu yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dilakukan secara kolaboratif. Lalu ada komunikasi asosiatif akomodatif, merupakan bentuk komunikasi sosial, tapi karena fungsinya saling berhubungan pada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah komunikasi interpersonal. Pada dunia pendidikan sangat penting dan bermanfaat. Misalnya komunikasi interpersonal antar kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelancaran dan hambatan. Berkomunikasi, kelancaran berkomunikasi dengan lisan bagi setiap orang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama ada faktor pengetahuan, faktor pengalaman, lalu faktor inteligensi orang yang inteligensinya rendah, dan yang terakhir faktor biologis. Lalu pendekatan dalam komunikasi dan humas organisasi. Dalam memahami komunikasi organisasi, tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas komunikasi internal yang berlangsung. Maka komunikasi organisasi perlu dipahami dari dua sisi sekaligus, yaitu internal dan external communication. Menurut Griffin Menyadur, ada 3 pendekatan untuk membahas komunikasi organisasi. Ketiga pendekatan itu adalah, yang pertama pendekatan sistem, lalu pendekatan budaya, dan yang terakhir pendekatan kritik. Selanjutnya ada komunikasi dan humas dalam Islam. Komunikasi dan humas dalam Islam adalah dengan mengambil inspirasi dari Al-Quran. Bagaimana harus dipahami dan dimaknai pada masa modern dewasa ini, sebagai landasan etis untuk pengembangan ilmu komunikasi yang lebih luhur dan mencerahkan. Manusia, di samping makhluk beragama, adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat dan senantiasa membutuhkan peran-peran pihak lain. Sebuah bentuk komunikasi di mana sang komunikator akan menghargai apa yang mereka hargai. Ia berempati dan berusaha memahami realitas dari perspektif mereka. Pengetahuan tentang khalayak bukanlah untuk menipu, tetapi untuk memahami mereka dan bernegosiasi dengan mereka, serta bersama-sama saling memuliakan kemanusiaan. Kiranya cukup sekian yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.